Selamat siang. Kami dari kampus UHAMKA Siap. izin bertanya tentang perihal pekerjaan Bapak dan kendala apa saja yang Bapak alami selama Bapak bekerja. Oh, Sebelumnya saya izin bertanya Bapak boleh. atas nama siapa? Saya Rian. Saya ingin bertanya nih Pak, Bapak sudah bekerja di bidang ini itu berapa lama? Saya di bidang ini sudah hampir 25 tahun. Kemudian apakah selama bekerja di bidang ini Bapak ada masalah atau kendala-kendala problem? Kalau untuk problem atau masalah di dunia kerjaan pasti ada ya. Pasti banyak. Terutama di bidang yang saya gelutin itu kan bertemu dengan banyak orang, dengan klien, dengan banyak karakter-karakter orang yang berbeda-beda. Itu pasti banyak. Bapak bekerja sebagai apa? Saya di bidang sales and marketing. Kalau misalnya cara mengatasi masalah atau kendala-kendala itu, biasanya Bapak bagaimana cara mengatasi? Ya, untuk cara mengatasi sebenarnya mungkin hampir sama dengan yang lain ya. Pertama tentunya kita introspeksi ke diri sendiri dulu, ke permasalahan yang kita hadapi di lapangan itu apa. Kita lihat historinya seperti apa. Kalaupun memang pemecahan masalah itu tidak bisa kita dapatkan, kita biasanya berembukan dengan divisi kita sendiri, dengan tim kita untuk mencari solusi. Karena dengan banyak kepala, otomatis solusi itu akan ketemu. Seperti tapi memang biasanya sebagai seorang sales and marketing harus bisa mencari masalah tersebut menjadi suatu hal yang positif. Seperti contoh, bila memang klien tersebut susah sekali ya, biasanya kan memang susah sekali untuk dibuat janji segala macam. Apa sih caranya sih untuk bisa bertemu dengan mereka? Tentunya dengan tidak bosan-bosan ya, kita mengingatkan melalui via WhatsApp, telepon maupun dengan email. Tetapi itu harus ada jangka waktunya, tidak harus setiap hari, karena kalau setiap hari biasanya klien akan kabur. Tapi kita ada jeda waktu seminggu minimal 2 atau 3 kali untuk mengingatkan, biasanya seperti itu. Yang kedua, biasanya masalah itu bukan hanya timbul dari eksternal, tapi internal juga biasanya ada juga kendala sesama teman kerja seperti apa. Nah, biasanya memang yang biasa saya lakukan yaitu tetap untuk memanyakan masalah tersebut dengan komunikasi. Kita komunikasi empat mata maupun dengan tim, mencari kembali lagi mencari solusinya dengan tim. Seperti apa sih nanti ke depannya, karena yang saya bilang tadi bahwa satu kepala akan sulit untuk memecahkan masalah, tapi kalau dengan banyak kepala dengan masukan segala macam, tentunya kita akan dapat sisi positifnya seperti itu. Berarti Bapak menyelesaikan masalah dengan klien itu yang paling penting itu dengan cara berkomunikasi. Ya pasti. Karena di mana-mana komunikasi itu penting kan. Komunikasi nomor satu, karena kita untuk bisa lebih jauh lagi melangkah itu otomatis komunikasi itu nomor satu yang kita jalankan. Karena kalau kita sebagai seorang sales maupun marketing kita tidak banyak komunikasi, tentunya klien tidak tahu apa sih yang sebenarnya kita inginkan, seperti itu. Tadi kerjanya tentang apa Pak? Sales dan marketing. Sales dan marketing. Mengapa Bapak tertarik sama kerjaan ini? Dunia sales dan marketing itu bukan cita-cita kalau menurut saya. Dari sendiri singkat saja bahwa sales dan marketing itu bukan tujuan untuk cari pekerjaan, tapi memang terbentuk sendiri setelah kita masuk terjun ke dalam sales dan marketing. Kenapa saya suka di bidang itu? Satu hal, seperti inilah kita jadi banyak relasi, kita jadi banyak teman, kita punya namanya bukan hanya 1-2 doang, kita bisa mendapatkan input masukan
tentang mungkin bukan produk saya jual dengan produk dia juga, kita bisa saling tukar pikiran. Itu yang saya suka jadi seorang marketing, sales marketing itu. Jadi saya tuh punya banyak teman di luar, bukan hanya di dalam kantor, tapi di luar saya punya relasi-relasi yang mungkin nanti bisa saya ajak juga bekerja sama. Mungkin sewaktu-waktu saya ditempatkan di tempat yang berbeda atau di tempat perusahaan yang lain, bisa saya ajak mereka untuk bergabung juga, untuk sekedar menawarkan ini loh produk yang baru saya tawarkan. Jadi relasi intinya. Kan kalau dalam kerjaan tuh pasti ada rasa jenuh nggak sih? Jenuh pasti ada. Nah, Nggak mungkin nggak. cara ngilangin jenuh itu tapi di luar pekerjaan gimana? Saya sih sebenarnya kerjaan itu saya bawa enjoy. Oh, boleh enjoy. Saya bawa enjoy, saya bawa santai. Tetapi memang kalau rasa jenuh pasti ada. Karena rutinitas kita kan hanya seperti itu aja kan. Telepon, WhatsApp, email, kunjungan, deal, oke, besok mencari lagi seperti itu. Itu pasti jenuh. Tapi memang biasanya yang saya lakukan ya refresh. Biasanya ya standar lah dengan keluarga lah. Biasanya Sabtu Minggu, weekend kita jalan. Entah sekedar ya seperti ini coffee shop atau apa kita jalan, pasti jalan. Untuk sekedar refreshing, menghilangkan jenuh, ya tentunya yang paling simple sekali. Kalau sebagai seolah kita pekerja gitu ya, kita kan pasti punya pasangan di rumah ya. Kita ngobrol, kita curhat apa sih yang kendalanya seperti ini. Itu pasti lebih enjoy, kita menikmatinya seperti itu. Kalau misalnya Bapak, biasanya itu Bapak mengatur waktu di pekerjaan Bapak dengan kehidupan sehari-hari itu gimana sih? Kan biasanya tuh pasti bakalan sibuk banget tuh. Cara mengatur waktunya itu bagaimana? Sebenarnya sih sales dan market itu memang pasti waktunya kita itu tidak terikat sama waktu bahasa ini ya. Karena kita masuk pagi, kadang kita juga bisa pulang pagi. Seperti itu. Tapi gimana caranya kita bisa memberikan edukasi, kita memberikan ke keluarga bahwa pekerjaan sales ini membutuhkan seperti ini, effortnya pasti akan lebih dari pekerjaan yang namanya duduk di balik meja seperti itu. Dan intinya support dari keluarga sih ya, keluarga mereka mengikuti bidang kita, that's it, itu aja sih, nggak lebih. Berarti dari support dari keluarga itu benar-benar penting banget ya? Itu harus, karena pekerjaan kita yang sebilang tadi, kita tuh tidak terikat dengan waktu. Terkadang bisa kita berminggu-minggu di luar kota, tidak penuh dengan keluarga. Tetapi mungkin dengan sekarang teknologi lebih canggih, kita bisa ada namanya komunikasi via telepon, WA, segala macam video call, itu lebih mendekatkan juga sebagai keluarga bahwa pekerjaan ini memang butuh effort yang lebih dari support dari keluarga seperti itu. Kemudian selama Bapak bekerja di bidang ini tuh kesan-kesan yang Bapak rasakan itu apa aja? Kesannya itu sebenarnya jujur kembali lagi ke awal, saya lebih memiliki banyak teman, saya memiliki banyak relasi dengan karakter dan sifat yang berbeda-beda. Itu yang paling saya suka di dunia ini. Tentunya kalau untuk yang lainnya ya standar ya, mungkin dari orang lain pun juga akan berpikir bahwa selama kalian menikmati pekerjaan yang kalian lakukan, selama kalian enjoy dengan pekerjaan yang kalian lakukan, ya akan mengalir sih semuanya, akan mengalir mengikuti. Makanya begitu semakin banyak kita di bawah santai enjoy, akan mengikuti semuanya mengalir, mulai dari karir, mulai dari apapun itu mengalir. Kita nggak usah nekat-nekat akan mengejar sesuatu hal yang saya harus mencapai target tiap bulan harus capai target biar mencapai A, B, C. Boleh kita punya planning, tapi kita juga harus memikirkan planning itu pasti akan gagal. Nggak semuanya hidup kita tuh berhasil, pasti akan ada pasang surutnya. Ya buat saya pribadi ya itu harus di enjoy, dinikmatin aja. Berhasil, tidak berhasil, berhasil lagi, tidak berhasil ya dibawa enjoy aja. Dinikmatin ya kerjaan itu, karena kalau dinikmatin ya semuanya akan mengalir dengan lancar sih. Kalau keterampilan Bapak dalam posisi ini, Saya dalam menerima posisi ini, keterampilannya apa? sebenarnya di dunia sales itu keterampilan tentunya banyak bicara ya. Kita harus lebih mengenal produk, kita harus product knowledge, yaitu harus kita kuasai. Dan kita biasanya harus membuat presentasi itu seperti apa buat meyakinkan klien. Dan biasanya lebih mengenai itu
apa sih tujuan kita, apa sih yang bikin klien itu tertarik hingga mau dan ikut produk kita dibeli oleh mereka. Lebih dasarnya kita harus bisa meyakinkan seperti itu. Kalau sales itu bukan orang yang introvert ya, kita harus extrovert. Kita harus lebih menggali apa kemauan dia, apa keinginan mereka, hingga kita bisa memberikan solusi yang terbaik buat mereka, sehingga mereka bisa deal dengan kita. Biasanya seperti itu. Keahliannya semua orang bisa jadi sales kok, nggak ada yang nggak mungkin, karena dengan berjalannya waktu proses itu nomor satu, seperti itu. Kalau sales marketing kan tuh dalam tim gitu kan? Ya, betul. Kalau ada rekan bapak yang nggak servisnya, bapak gimana cara ngadepin? Saya pribadi kalau untuk menghadapi rekan-rekan seperti itu, kembali lagi, saya nggak peduli. Seperti halnya kalau bahasa kasarnya ya, yang menggaji saya bukan dia, yang menggaji saya perusahaan saya. Dan kalau memang mereka teman ada tanda kutip mereka beda jalan dengan saya, itu hak dia. Tetapi namanya sebagai rekan kerja tetap harus ada mengingatkan, tidak harus seperti ini, tidak harus seperti itu. Tapi kalau memang dia tidak bisa, ya udah, itu memang jalan dia harus seperti itu. Jadi kalau saya menangkap mereka orang-orang yang beda jalan dengan saya, silakan aja. Kita punya versi masing-masing kok. Sales itu punya versi masing-masing. Nggak harus semuanya sama, nggak harus semuanya sempurna. Cara penyampaiannya beda-beda. Beda-beda. Semua sales cara penyampaian ke klien beda-beda. Cara penyampaian di dalam komunikasi internal juga berbeda-beda, nggak sama. Karena kita punya karakter yang beda-beda, nggak semuanya sama. Seperti itu. Bisa kulit tidak ada. Oh ya. Kalau saya memang langsung dulu memang nggak pikirin ke masuk sales. Saya kan IT ya. Ini lapangan sana segala macam. Itu masalah sales. Yang orang nggak menyampaikan saya sales sama kunci. Ternyata saya jalankan mendapatkan yang seperti apa, produk-produk seperti apa, nyaman dan enjoy. Apa sampai sekarang nggak bisa dari sales. Apa sih sebenarnya orang tanya kenapa sih kalau saya lama gitu? Satu sales kalau dibilang cuma banyak iya dari mana komisi. Kita juga punya komisi kan, kita punya target kan. Tapi itu sales waktu kita mungkin nggak itu. Nggak itu. Kita namanya sales kan. Semua cuma saya bilang tadi pagi nggak itu. Cuma itu dalam kerja. Sama halnya gitu. Saya dikirim pulang kota seminggu. Sabtu minggu kerja sana nggak dihitung namanya karena kira-kira di sana. Jadi sales itu fleksibel. Dia kerja seperti itu dan dia bisa masuk ke sini siapa. Kenapa sales sekarang dekat dengan masyarakat karena ini pembangkang perusahaan. Dia promosi perusahaan yang memang kita kejar kan ya. Dia pembangkang kalau sales nggak berjalan, perusahaan jualnya di mana? Sekarang sales lapangan offline nggak ada. Dan sekarang namanya offline juga sudah secepat offline. Kalau offline kan bisa langsung ketemu biasa langsung. Misalkan saya kasih ketemu perusahaan, ternyata mas kan juga bisa konsultasi langsung, bisa memberikan namanya bagi buah saran sebenarnya ini dan mas merasa bahwa ini bagus saya bisa masuk perusahaan saya kayaknya bisa maju nih gitu lah. Oke, saya ambil langsung itu bisa. Saya lebih di offline karena divisi pasti ada online dan offline, tapi ada level yang offline itu mereka yang mempunyai lebih legal di e-commerce tertentu. Kalau offline itu kan memang mungkin dari sisi pengalaman saya dari dulu juga lebih baik bertemu dengan orang. Ya saya nggak mengenal. Terus kalau yang selain saya nggak akan mengenal karena saya mengenal klien saya saya aja dia harus kita dia waktu sebelumnya enggak karena
saya klien apa nggak enak gimana dan mereka saya layan masih dalam hal lain itu dalam hal komunikasi walaupun kadang-kadang WA kita dibaca doang tidak diskusi tetap selama 2-3 hari misalnya konsultasi semua sudah saya apa karena biasanya kita seorang klien dia akan menekankan lebih kalau kita bertanya lebih kalau mereka kan cuek acuh segala macam kalau saya buat saya pribadi aman karena saya butuh dia karena kita pasti butuh juga kita program konsultasi walaupun kadang-kadang bisa sama tetapi biasanya saya klien seperti itu bertanya dulu atau 3 bulan jadi kalau orang menambah saya kali kalau saya enggak saya teruskan karena kita punya strategi masing-masing. Saya yang sudah saya kunjungi saya segala macam hanya karena dia sifat seperti itu. Tapi saya tapi pasti yang nggak sampai setahun ya paling 6 bulan ternyata memang jalannya hanya jalan tempat tidak ada kemajuan sama itu tidak saya tinggalkan benar tetap tapi dalam tahun yang aman. Tadi apa di online jadi offline kan pernah pindah ke online tidak karena memang saya karena saya udah di offline jadi sebenarnya kan sudah pindah langsung ketemu langsung ketemu saya lebih enak sih dibanding saya yang kadang-kadang saya Pak, saya mau bertanya bagaimana cara menarik minat klien? Cara menarik biasanya saya lakukan itu observasi dulu klien saya dia bergeraknya bagaimana apa itu dia sesuai nggak apa yang produk yang akan saya tawarkan. Tentunya saya akan membuat satu bahan presentasi yang akan membuat mereka percaya dan menarik dengan apa yang kita jual dan kita tawarkan mereka. Biasanya itu kita observasi dulu keinginan kebutuhannya seperti apa, banyaknya berapa. Kalau memang sudah kita observasi baru kita bikinkan bahan-bahan presentasi yang akan kita lakukan mereka. Biasanya seperti itu. Kemudian apa tanggapan keluarga Bapak saat Bapak bekerja sebagai sales? Awalnya dulu memang pasti akan kaget sales itu apa. Dulu kan orang salesnya bilangnya kan sales ya sales apa sih, disamakan dengan sales panci ya, mohon maaf ya seperti itu. Tetapi kalau dari keluarga dulu memang sempat kaget, tapi setelah menjalankan saya hanya setahun dengan benefit juga yang kita dapatkan, ya akhirnya mereka support dan sekarang pun saya sudah berkeluarga juga, anak istri juga support. Berarti dengan keluarga tidak bermasalah dan malah mensupport. Awal masuk kan pasti bingung kan ya. Nah itu cara supaya enjoy aja itu. Enjoy. Ya pastinya pendekatan dengan senior ya, itu nomor 1. Banyak nanya mas. Biasanya saya banyak nanya. Maksudnya karena kan saya awal-awal baru di Indonesia pasti awam dengan produk seperti ini. Kita tidak kenal apa sih yang harus kita jual. Walaupun kita sudah dikeluarkan produk polis, target kita kemana aja sih? Kita masih mencari meraba-raba ya. Biasanya ya saya akan menanya ke senior sih biasanya. Lebih banyak nanya, lebih banyak dulu, lebih mendalami dulu. Kalau emang benar-benar kita sudah siap, baru saya biasanya langsung terjun. Saya minta terjun, Pak, izin saya bisa terjun langsung untuk ketemu klien langsung. Karena kalau jujur dari awal dulu saya masuk sales, itu saya itu benar-benar nggak tahu saya berapa. Sampai di rumah pun saya baca lagi produk knowledge-nya, karena kan produk itu hanya garis besar, nggak semuanya bisa ada. Jadi yang ada itu ya pasti semua senior yang sudah pengalaman. Itu sih ilmu yang saya dapat ya dari senior. Tapi
Tapi senior juga terbuka juga. Welcome, mereka welcome. Karena satu sisi mereka menganggap kita bukan sebagai kompetitor ya, mereka menganggap kita sebagai rekan kerja. Junior yang betul, berpikir. betul. Dan dia itu meminta gimana caranya saya yang baru masuk atau mereka yang baru masuk bisa mendapatkan ilmu tersebut. Kenapa? Karena sewaktu-waktu mungkin nanti senior ini resign atau pindah tempat kerja, ini sudah ada bekal nih dari junior untuk melanjutkannya seperti itu. Biasanya STP-nya seperti itu. Biasanya kan STP-nya rata-rata seperti itu. Mereka ditempa, mereka oke, dapat tempat yang baru, dan kita untuk yang menggantikan posisi mereka di sini untuk lebih untuk lebih menggantikan posisi, bukan posisi mereka ya, untuk lebih menggantikan kita sebagai ujung tombak bersama itu untuk lebih mengalah lagi seperti itu. Tapi senior ada yang nggak senang gitu guys. Dibilang nggak senang pasti akan ada. Ada yang saya bilang tadi, ada yang menganggap kita sebagai rekan, ada yang menganggap kita sebagai kompetitor karena merasa wah ini ada masuk lagi nih, kue gue berkurang nih, jatuhnya bahasa kita sebenarnya kue kita berkurang nih di lapangan nih. Masih itu kan ada, nggak mungkin nggak ada, tapi ya kembali lagi ke kitanya, kita bisa membawanya dan enggak. Ini kita nih, kita yakin nggak dengan apa yang kita pilih? Karena hidup kita kan pasti pilihan kan. Kita pilihnya di sekolah sana sih udah, tujuan kita sana ya udah kita jalankan. Seperti itu. Kalau cara menjaga hubungan senior dengan junior tuh tetap baik gitu. Komunikasi, tetap komunikasi nomor satu. Komunikasi mungkin kalau orang bilang zaman dulu namanya masuk kuliah ada ospek segala macam gitu kan. Kasar-kasar di kerja tuh nggak ada. Paling kalau itu ya standarnya hanya cibiran aja sih, mulut yang pedes lah segala macam ya, tapi dia gue enjoy aja. Karena buat saya tergantung kitanya menangkap itu seperti apa. Kalau saya menganggap itu ya sebagai sebagai ngebentuk mental saya menjadi orang gitu. Karena dengan situasi di dalam seperti itu pasti di luar lebih ada yang seperti itu gitu. Mental, jadi bentuk mental dari dalam. Kalau saya menganggapnya seperti itu. Jadi dunia perkuliahan yang membuat mental itu. Sebenarnya itu bukan dunia kuliahan ya. Sebenarnya teori yang buat saya ya. Kuliah itu teori, praktek itu di lapangan. Seperti halnya kita belajar apapun itu hanya semua teori kalau menurut saya pribadi. Tapi yang saya dapatkan prakteknya langsung di lapangan. Saya bisa tidak introvert dengan orang, saya bisa mengenal karakter itu semua tidak belajar dari di bangku kuliah. Saya belajar di lapangan. Gitu. Ini kan Bapak jurusannya IT kan? Ke bawah gak ilmunya di dunia sales marketing? Sebenarnya untuk dibawa untuk teknologi sekarang ya, khusus untuk sekarang ya segala macam pasti akan membawa, karena sekarang ini kan banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung kinerja dari seorang sales marketing ya. Ada banyak aplikasi lah untuk reportnya, untuk apanya itu sudah buat saya itu adalah satu hal yang ilmu saya bisa terpakai ke situ di dunia IT-nya. Tetapi memang teknologi sekarang itu cepat bertumbuh dan kita tetap harus cepat beradaptasi. Terkadang mungkin dengan usia saya sekarang untuk beradaptasi itu butuh waktu, tidak seperti dulu cepat dulu butuh waktu. Tapi ilmu yang saya dapat di kampus dengan yang sekarang saya dapatkan di kantor ada yang nyambung, dapat ada artinya dapat di situ. Tetap ada hal mereview pekerjaan bukan hal yang kalau bisa fokus enggak takut ada review. Tapi kalaupun seperti itu banyak kita waktu fleksibel di lapangan itu banyak, lebih banyak di lapangan, lebih banyak fleksibel. Ya lo bilang fleksibel yang nyantai-nyantai segala macam, banyak tidur di masjid banyak. Tapi masih dalam dunia pekerjaan kan? Ya, karena biasanya di lapangan kita kerja. Kemudian sudah selesai, kita mau kemana lagi nih? Karena kan biasanya kan planning kita mungkin 2 atau 3 kan. Kita belum ada planning lagi. Biasanya untuk semua itu ya, saya bisa pakai ya sederhana kayak keluar terus segala macam, buka laptop, review segala macam, hasilnya apa segala macam.
Ya itu sih suatu sebenarnya kalau proses yang buat antar tahu TV ya jam sabar baru bisa untuk bisa tahu untuk buka tutup laptop sekarang baru bisa. Tapi kalau udah selesai satu klien ini pasti ada langsung ketemu klien lagi apa bikin ini dulu? Kita biasanya kalau selesai itu bikin schedule. Biasanya di kantor itu kita bikin schedule. Saya mau ketemu A, B, dan C. Nah biasanya kalau saya pribadi bukan hanya ketemu A, B, dan C doang. Karena pasti kita sebut namanya kita canvassing. Canvassing itu kita mencari door to door. Seperti ini. Saya bisa ke coffee shop. Sebelahnya lagi mungkin ada juga gitu. Saya datengin. Oh sebelahnya ada potensi. Saya datengin. Jadi semakin banyak leads yang kita dapatkan, seperti orang bilang 10 banding 1 gitu. Dari 10 mungkin jadi 1, dari 20 bisa begitu. Karena semakin banyak leads yang saya dapatkan, potensi untuk mendapatkan klien lebih banyak lagi. Jadi bukan hanya yang planning saya berbuat 3 ya, tapi di lapangan bahkan banyak. Nah itu sales itu harus punya improve di lapangan seperti apa. Komunikasinya juga Betul. Jadi jangan sampai kita nggak nguasain namanya product knowledge. Karena kalau product knowledge kita nggak menguasai di depan klien kita bahkan A, I, U, E, O gagal dan kita dianggap nggak profesional dan hilang itu. LED Videotron sama digital signage. Mungkin kalau sekarang kakak lihat ya di jalan-jalan kita udah banyak sekali Videotron ya. Kita di mall-mall juga udah banyak digital signage ya, seperti LED segala macam. Karena sekarang fungsi dari LED maupun fungsi dari digital sign itu sebagai media promosi buat mereka, daya tarik buat klien, daya tarik buat pengunjung. Oh ternyata ini tampilan lebih menarik dibanding zaman dulu billboard ya. Billboard dia harus bila ingin konten berganti dia harus copot dulu, dia harus ganti lagi cetak. Kalau untuk sekolah Videotron atau LED Videotron, mereka kontennya sudah dibuat, tinggal input, dia kan seperti IG story looping, jalan sendiri. udah langsung Muncul sendiri. Jadi otomatis cost awal di awal besar, tapi selebihnya tidak akan besar karena sudah input semua promo apapun kita tinggal input doang. Kita bikin mau hari apa nih? Oke, mungkin dalam satu hari kita punya 5 konten, tinggal dikasih jam-jam tertentu aja, kontennya akan berganti sendiri. Seperti itu. Itu kenapa sekarang orang banyak seperti itu dibanding yang konvensional. Tapi walaupun masih ada pasti. Karena kembali lagi ke budgeting perusahaan kan nggak semuanya sama besar kan. Pasti mereka akan ngelihat, oh ini ternyata besar saya belum bisa. Seperti itu. Saya masih bisa untuk yang konvensional. Ya udah mereka perlukan, tapi fungsinya LED Videotron sama digital signage seperti itu. Mereka lebih enak, enjoy sih. Mereka udah enak punya konten berapa nih? 5 dalam satu hari 5 ini ingin tayang, tinggal di input aja bagian marketingnya, input semuanya di dalam udah tinggal tayang. Jam-jamnya juga kita bisa atur kok, mau jam pagi yang ini, yang siang yang ini, sore ini, malam ini, itu bisa di setting semuanya seperti itu. Jadi perusahaan Bapak itu masih ada yang menggunakan billboard gitu gak sih? Maksudnya yang konvensional? Iya. Kita enggak, kita sudah LED semuanya. Kita udah LED dan LCD ya. Kita ada 2 itu. Karena pasarnya sekarang arahnya ke sana. Tapi dulu sebelum kayak LED gitu menggunakan billboard kan? Enggak. Memang dari awal perusahaan dibentuk ini memang sudah masuk ke digital. Karena awalnya dulu kita sebutnya ada running text. Running text itu mungkin kalau Mas lihat kayak di toko-toko konter gitu kan, ada running text kan, harga sekiannya itu running text. Di masjid itu juga. Betul. Justru masjid juga banyak udah pakai LED. Bagaimana sih cara Bapak menjaga kesehatan tubuh Bapak, imunitas tubuh Bapak, sedangkan bekerja sebagai sales itu termasuk dalam pekerjaan yang sibuk? Kalau yang natural enjoy, ketawa segala macam, buat saya itu vitamin. Di tripnya itu pasti udah menjelang ngobrol, rencana bisa bawa sekarang awalnya baru ya itu semua kegimun vitamin semua. Tapi memang di dunia seperti itu pasti akan disokong oleh keluarga, vitamin ada, asumsi vitamin ada.
karena kita memang ya orang yang fleksibel di lapangan, hujan panas kita bahasa kasarnya bahasa kita tempat kita kerja gitu, kita mau gimana pasti di sini. Kalau untuk yang ini kasih pendekatan yang natural ya kita senang ketawati segala macam itu ini. Jadi dengan vitamin terus kayak dibantu support keluarga dan bawa enjoy aja gitu. Betul itu, jangan dijadikan beban itu enjoy dan nanti Berarti selama bekerja ini Bapak termasuk menyukai di bidang ini. iya, karena sejak awal dari 2000 saya akhirnya saya memilih bahwa ini memang kerjaannya buat saya nyaman baik apa yang sudah saya bilang apa yang saya bisa apa yang saya mampu. Jadi Bapak dengan sekali bekerja ini dengan senang hati dengan Betul, karena memang passion saya di situ ya. Saya lanjutkan. Saya kan mereka itu kan nggak bisa pihaknya bisa karena kita juga kan jadi apa? Jadi apa? Bisa. Saya nggak mau ambil beban beban ini dan istilah ini saya tidak. Tapi karena di sini enjoy dan menikmati ya udah saya jalankan di sini prosesnya saya jalankan. Misalnya Bapak berhalangan hadir nih, nggak bisa, contohnya sakit, ada yang menggantikan. Kalau untuk biasanya kalau sudah buat treatment dan tidak klien tiba-tiba saya sakit, tentunya saya akan minta tim untuk melakukan saya. Tim itu apa sesuai sama Bapak apa dia punya plan lain? Maksudnya sesuai itu, sesuai apa yang sudah saya jabarkan ke klien. Sebenarnya intinya produk yang kita jual ke mereka itu pasti akan sama. Persepsi kita pasti akan sama. Kita penyampaiannya berbeda. Iya, hanya sedikit penyampaian yang berbeda. Biasanya saya dengan Mas pasti akan berbeda cara penyampaian klien. Mungkin saya akan membawa mereka mengalami jauh lebih. Ada orang yang langsung to the point seperti itu. Itu pasti semua akan berbeda. Tetapi sebelum 3 bulan tentunya saya sudah pernah karena saya dulu pada satu kantor nanti ada tindakan saya buat pernyataan tersebut biasanya harus berkelas. Tapi ada juga pada mungkin sudah masa yang saya tetap cocok dengan diganti lain hari dia saya hanya mau ngomong aja nih nanti mungkin di besok atau bisa kita seperti itu.